Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Mada Dela Putri. Aku dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung tahun 2020. Pada kali ini aku akan membahas suatu materi kimia yaitu hukum Faraday. Nah, seperti yang kita tahu, hukum Faraday itu ada dua ya, hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Nah, karena hukum Faraday 2 merupakan pengaplikasian rumus dari hukum Faraday 1, jadi aku akan bahas hukum Faraday 1 dalam video ini. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai dengan pembahasan hukum Faraday 1. Oke, di dalam hukum Faraday 1 berbunyi banyaknya massa berbanding lurus dengan arus listrik. Oke, jadi kita lihat di sini ada dikatakan bahwa banyaknya massa berbanding lurus dengan arus listrik. Nah, di dalam hukum Faraday 1 ini terdapat suatu rumus, yaitu W sama dengan E kali I kali T per 96.500 kolom ini merupakan dari satu Faraday ya. Oke, sekarang kita lihat di sini satuan-satuannya. Nah, untuk W itu merupakan berat ya, berat atau massa. Sebenarnya lebih ke berat sih, ini satuannya gram. Oke, untuk E itu merupakan massa ekuivalen. Pas itu massa ekuivalen atau E itu sama dengan perbandingan antara AR logam dengan bilox. Oke, kalau misalnya ada yang lupa bilox itu apa? Bilox itu merupakan bilangan oksidasi. Oke, I itu merupakan arus listrik yang mempunyai satuan ampere. Oke, lanjut ke T. T itu merupakan time, waktu yang memiliki satuan sekund. Oke, udah semuanya. Berarti kita udah tahu dong rumus dari hukum Faraday 1, yaitu banyaknya massa berbanding lurus dengan arus listrik. Nah, perbandingannya kayak gini nih. Kayak gini. Oke, ini ingat ya. Nah, untuk lebih agar nambah paham lagi, gimana kalau kita uji dengan soal? Oke, sebenarnya ini merupakan basic dari materi elektrolisis. Jadi kalian tuh harus tahu elektrolisis dan sel Galvani terlebih dahulu dan bisa menghitung bilox dan menentukan mana yang disebut oksidasi, yang mana disebut reduksi.
Nah, sebelum itu aku review bentar tentang basic-basic yang akan kita lakuin. Oke, kita tulis dulu soalnya. Di sini tuh ada suatu baterai dengan elektroda. Ada 2 elektroda, itu tuh ada elektroda Cu dan Mg. Nah, pada keadaan standar menghasilkan arusnya itu, ini aku kasih tahu nih, ini merupakan elektrodanya. Nanti aku ilustrasikan bagaimana gambarannya aja. Jadi kita lihat dulu. Jadi di sini ada satu baterai memiliki elektroda Cu2+, Cu dan Mg2+, Mg. Pada keadaan standar menghasilkan arus. Ini menghasilkan arus. Jadi ini merupakan sel galvani ya, karena ini dari reaksi kimia menghasilkan arus listrik. Ini sel galvani menghasilkan arus listrik sebesar 0,2 ampere selama 161 menit. Oke, di sini diketahui E standar dari Cu2+ menjadi Cu itu sebesar 0,34 volt. E standar untuk Mg2+ menjadi Mg itu sebesar min 2,37 volt. Nah, ini dikasih tahu 1 farad itu sama dengan 96.500 coulomb per mol elektron. Nah, oke. Jadi ditanya dari sini, ditanya di sini pengurangan massa di anoda. Oke. Nah, gimana sih penyelesaian dari soal ini? Yang pertama kita harus tahu dong pengurangan massa di anoda. Nah, aku berarti harus bisa ilustrasiin ya bagaimana keadaan reaksinya. Nah, dibilang ada 2 elektroda kan, berarti kita buat nih sel galvani karena dia menghasilkan arus listrik. 2 elektroda. Yang pertama itu ada Mg, ini kayak gini, bisa diilustrasiin kurang lebih kayak gini ya. Ini ada satu larutan apapun itu. Oke, ini ada jembatan garam. Oke, anggap aja di sini anodanya, di sini katodanya. Oke, dibilangnya pengurangan massa di anoda. Nah, anoda itu apa? Anoda itu tempat terjadinya oksidasi. Kalau dalam sel galvani ya. Oke, tempat terjadinya oksidasi. Oksidasi itu apa? Oksidasi itu adalah peningkatan redox
Nah, di sini ada peningkatan bilox. Oke. Terus di katoda apa terjadinya reduksi? Reduksi itu apa? Penurunan bilox. Oke, dari sel yang di sini, yang mana yang merupakan oksidasi atau reduksi? Ya, benar banget. Ini merupakan standar sel reduksi ya sebenarnya kalau misalnya ditulis. Karena dia kan terjadi penurunan bilox dari +2 jadi 0. Jadi 0. Oke, jadi +2 menjadi 0. Nah, di sini kan ada penurunan bilox. Nah, ini merupakan reduksi. Nah, yang mempunyai nilai paling besar yaitu Cu. Nah, Cu lah yang akan mengalami reduksi karena dia memiliki sel yang paling lebih besar daripada Mg. Berarti Cu itu reduksi. Dan Mg mengalami oksidasi. Jadi yang mengalami oksidasi itu adalah Mg menjadi Mg2+, sedangkan yang mengalami reduksi itu adalah Cu, penurunan bilox dari 2+2 menjadi 0 Cu. Oke, berarti di sini merupakan elektroda. Di sini di anoda merupakan Mg, berarti di sini merupakan Mg. Ini Mg. Terus di sini merupakan Cu. Oke, berarti prosesnya diawali dengan oksidasi dulu. Oksidasi Mg menjadi Mg2+. Jadi Mg-nya ke sini jadi Mg2+. Setelah itu kan ada beberapa tambah 2 elektron ya. Ada elektron-elektron di sini. Elektron-elektron dari sini itu mengalir ke sini ke arah katoda dan bereaksi dengan Cu. Elektronnya bereaksi dengan Cu. Terdapat 2 elektron Cu2+ dalam larutan menghasilkan Cu solid. Ini aqueous, ini solid, ini aqueous. Oke, berarti langsung menghasilkan Cu ya dia. Maksudnya ya langsung menghasilkan Cu. Nah, jadi di sini tanya pengurangan massa di anoda. Oke, kita bisa ilustrasiin bahwa di sini Mg-nya akan berkurang dan Cu-nya akan bertambah. Nah, berapa sih Mg yang berkurang itu? Nah, kita bisa menerapkan hukum Faraday 1 untuk menghitung massa dari pengurangan massa di anoda. Anoda itu merupakan Mg kan. Oke, kita langsung masukin aja ke rumusnya. Seperti yang kita tahu tadi, rumusnya itu adalah W sama dengan E kali I kali T per 96.500. Nah, kita masukin aja. E itu merupakan massa ekivalensi ya. Kita cari dulu. E itu cara nyarinya AR logam dibagi biloxnya. Oke, AR logam. Nah, pada sekali ini kita akan mencari massa Mg-nya kan. Nah, berarti logamnya kita pakai logam Mg. Nah, diketahui di soal AR Mg itu 24. Nah, jadi di sini AR-nya 24 dibagi biloxnya, bilang oksidasinya. Dia jika dia mengalami oksidasi akan dalam +2. Jadi 2 sama dengan 12. Oke, kita dapat E-nya. Masukkan ke E. Kita dapat E-nya di sini 12. Kita masukkan I-nya, harusnya diketahui 0,2
T-nya itu masih dalam menit ya, 161 menit, berarti kita harus kali 60 second per 96.500. Oke, jadi kita dapatkan hasilnya itu setelah dihitung 0,24 gram.